Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila hadrati Syekh Nawawi al-Bandani. Inna Allah yulidu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah al-faniha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekai puji iku lillahi kagungane Allah. Ini kita mengawali ngaji kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Ini sebelumnya saya jelaskan bahwa kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi adalah sebagai penjelas, sebagai syarah terhadap kitabnya, yaitu kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu kitab Munabihat lil istida'i li yaumil ma'ad. Ini kitab ini Nasaihul Ibad. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang dikenal di seluruh penjuru dunia, yaitu ulama dalam negeri, yaitu ulama Indonesia, salah seorang ulama Indonesia yang karya-karyanya itu dikenal di seluruh penjuru dunia. Itu Imam Nawawi, karya-karyanya itu memang banyak, kitab-kitab susunannya itu ya banyak. Jadi kita sebagai warga Indonesia, terutama orang Jawa, itu bangga terhadap Imam Nawawi. Dia lebih dikenal, yaitu kelahirannya di Banten, Imam Nawawi Al-Bantani. Ini adalah kitab beliau sebagai syarah untuk kitab dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ialah yang bernama asli Syekh Syihabuddin bin, nama asli Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad ya, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar punika adalah seorang ulama ahli hadis yang memang sudah dikenal di seluruh penjuru dunia. Beliau itu hafal tidak hanya puluhan ribu hadis, tidak hanya ribuan, bahkan puluhan dan bahkan ratusan ribu hadis. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau lahir di para ulama ini berbeda pendapat untuk tanah kelahirannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada yang mengatakan beliau itu lahir sesuai dengan yang namanya itu Al-Asqalan. Al-Asqalan itu di negara Palestina. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa beliau Ibnu Hajar ini adalah lahir di negara Mesir.
Tapi yang jelas para ulama itu sepakat bahwa Ibnu Hajar itu hidupnya di Mesir, Kairo, dan beliau hidup tumbuh di situ dan wafat di situ, Kairo, Mesir. Gitu. Ibnu Hajar ini beliau dilahirkan sejak kecil, yaitu sejak kecil beliau itu Ibnu Hajar itu sudah yatim piatu. Sudah yatim piatu, ibunya meninggal ketika dia masih bayi. Sementara bapaknya itu meninggal ketika beliau Imam Ibnu Hajar itu sementara bapaknya meninggal ketika usianya Ibnu Hajar itu baru menginjak 4 tahun. Jadi beliau itu ketika usia 4 tahunan itu beliau sudah yatim piatu. Imam Ibnu Hajar ini termasuk seorang anak yang tumbuh cerdas ya. Beliau umur 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran ya, khatam. Dia sudah menghatamkan hafalan Al-Quran. Sementara pada umur 13 tahun itu Imam Ibnu Hajar itu sudah hafal berbagai macam kitab. Beliau sudah paham dan hafal banyak kitab-kitab tentang syariat, yaitu kitab fikih, usul fikih, tafsir, hadis-hadis dan sebagainya. Hingga pada umur 12 itu Ibnu Hajar itu pernah menjadi imam di Masjidil Haram ya. Kalau tidak salah tahun berapa itu 785 Hijriah itu kalau tidak salah. Itu sudah menjadi imam di Masjidil Haram itu ketika usia beliau itu 12 tahun. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian setelah umur 13 tahun beliau tetap melanjutkan pendidikannya dan terus mendalami ilmu pengetahuan ada fikih, terutama hadis-hadis. Hadis-hadis beliau itu begitu mendalaminya hingga akhirnya beliau itu hafal ribuan hadis, puluhan ribu bahkan nyampe ratusan ribu hadis ini. Makanya beliau dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Hafidh, yaitu orang yang hafal hadis. Memang julukan Al-Hafidh itu aslinya ditujukan kepada orang yang hafal hadis. Itu bukan yang hafal Al-Quran. Itu Ibnu Hajar ini termasuk kitab yang disarai ini, disarai Imam Nawawi, itu adalah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekaibe puji iku lillahi kedue Allah, kagungan Allah alladzi ja'ala kang wis dadekake sapa Allah, yang sudah menjadikan sapa Allah al ilma ing ilmu, arfa'a sifati ing luweh luhure pira-pira sifat, al kamaliyati kang bangsa sampurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah, lan tegese nekseni sapa ingsun alla ilaha illallah, sak temene boten wonten pangeran kang wajib disembah kecuali Allah, wahdahu hale suci Allah, la syarika kang ora ana kang nyekutoni, yaitu tidak ada yang mensekutukan, lahu kedue Allah, alladzi khassa kang wis nentokake sapa Allah man ing wong, syaa kang wis kersakake sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah, bil masiri kelawan pira-pira tumindak kang
bagus, bil masiri kelawan tindakan yang bagus, al hikmiyati kang bangsa hikmah. Ini awal mula beliau Imam Nawawi membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah, hambanya Allah, wa rasuluh dan utusane Allah. Alladzi khassa kang wis nemtokake hu ing rasul sapa Allah taala kang wis nemtokake bijami'i kamalatil ubudiyah kelawan sekabehane sifat-sifat sampurnane makhluke kawulane Allah, menjadikan Kanjeng Nabi sebagai tiang ingkang sampurna sifat-sifatipun, yaitu sifat-sifat yang sempurna, paling sempurna di antara makhluk-makhlukin Allah. Wa sallallahu lan mugi-mugi nambahi rahmat takdim memberi sapa Allah ala sayyidina ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi alladzi mala'a kang wis ngebaki sapa Allah taala qalbahu ing atinipun Kanjeng Nabi, ing manahipun Kanjeng Nabi, sholla muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallamalan nambahi keselamatan sapa Allah min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang luhur, jalla maha agung sapa Allah, wa alalan maha luhur sapa Allah, wa ainahu lan ing mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna saking kebagusane Allah al asna kang luhur, fasara monggo dadi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku masruron bungah mansuron kang den tulungi, yang mendapat pertolongan, wa ala alihi lan utawi ing atase keluargane Kanjeng Nabi, lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi selawat salam iku mau, wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi, wasalikin lan wong kang padha ngambah ala najhi, orang yang pada ngambah ala najhi ing atase dalane Kanjeng Nabi. Fana lumangka merkoleh sapa salikin utawa sapa salikun, maka mendapat salikin tadi orang yang merambah jalan khairon ing kebagusan, wafiron kang sempurna. Kemudian Imam Nawawi setelah membaca alhamdulillah, beliau setelah membaca bismillah alhamdulillah dan membaca juga sholawat salam kepada Kanjeng Nabi, kepada baginda Nabi dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan membacakan kepada orang-orang yang merambah, yang menempuh jalan kebaikan, yang menempuh jalannya Kanjeng Nabi. Salik itu orang yang menempuh jalannya baginda Nabi ini. Amma ba'du anapun sakwuse kang wis sinebut, adapun setelah saya menyebutkan tadi, yaitu bismillah alhamdulillah sholawat salam tadi, fayaqulu
mongko ngendika sapa al-murtaji wong kang arep. Maka berkata orang yang berharap ghafrul masawi ing ngapurane kaolongan. Maka berkata orang yang berharap atas dimaafkan segala kejelekan, yaitu Muhammad Nawawi aran Syekh Muhammad Nawawi bin Umar inggih punika bin Umar Al-Jawi kang bangsa tanah Jawa, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ini beliau kemudian berkata di Syekh Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini maksudnya ada Al-Jawi ini memang bangsa Jawa, soalnya masalahnya ada Imam Nawawi yang bangsa Arab. Nah, makanya ini disebutkan juga yang bangsa Jawa. Itu juga Imam Nawawi yang dari Arab itu juga karya-karyanya juga sudah masyhur, sudah terkenal di seluruh penjuru dunia juga. Makanya ini yang dua Imam Nawawi ini memang sudah dikenal di kalangan para di antara para ulama-ulamanya orang NU, ya, orang Nahdlatul Ulama ini. Hada utawi iki kang bakal hadir, yaitu yang akan hadir ini, kitab yang akan hadir itu syarhun, syarah tawi penjelas. Kitab yang akan hadir ini adalah sebagai syarah penjelas. Wadatuhu ingkang nyelehake sapa ingsun hu ing syarah, yang menempatkan, yang saya tempatkan alal kitab ing atase pira-pira kitab. Saya menempatkan kitab ini itu sebagai penjelas kitab-kitab al-mustamili kang ngemot, yang memuat alal mawaidi ing atase pira-pira pitutur, yaitu yang memuat beberapa nasihat-nasihat, yang memuat nasihat-nasihat, yaitu nasihatnya lil alamati kedue wong kang banget alim, yaitu nasihatnya orang yang banget alimi, al-hafidhi kang apal, di sini dimaknai kang hafal 300.000 hadis, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri, yang terkenal kang kuncara Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sebutan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri, mongko nuli bangsa Mesir, ya, terkenal dengan bangsa Askolan dan juga Mesir. Tanggo madahu muga-muga nyukupi hu ing Syekh Ibnu Hajar punika sapa Allah Ta'ala bi rahmatihi, kelawan rahmati Allah, dengan moga-moga Allah memberikan rahmat pada Syekh Ibnu Hajar. Amin. Jadi ini kitab beliau Imam Nawawi mengatakan ini kitab ini sebagai penjelas, sebagai syarah atas kitab-kitabnya, kitab-kitab nasihatnya, kitab-kitab yang mengandung nasihat, kitab-kitab yang mengandung pitutur, yaitu kitabnya seorang yang alim, al-alamah, orang yang hafid, yang hafal ribuan hadis, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini sebagai penjelas.
Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing syarah Nasaikhul Ibad ing aran Nasaikhul Ibad. Saya menamai kitab ini yaitu Nasaikhul Ibad. Fi bayani alfadin ing dalem nerangake pira-pira lafat munabbihatin kang ngemotake yang mengingatkan. Ini menerangkan beberapa lafat itu mengingatkan alal istidadi ing atase cawis-cawis untuk persiapan sebagai persiapan liyaumil ma'ad krana dina kiamat. Jadi kitab Nasaikhul Ibad ini menerangkan beberapa lafat yang mengingatkan untuk persiapan besok dalam dina kiamat, yaitu fi bayani alfadi munabbihatin alal istidadi yaumil ma'ad. Ini kitab al munabbihat alal istidadi yaumil ma'ad. Ini kitab aslinya Ibnu Hajar al Asqalani yaitu munabbihat alal istidadi liyaumil ma'ad. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-Karim kang lomon sapa Allah ayafa'a iku yen to paring manfaat sapa Allah memberi manfaat sapa Allah bihi kelawan syarah dengan kitab ini, dengan syarah al muslimina ing pira-pira wong Islam kepada para umat Islam. Wa ayaz'alahu lan muga-muga dadekake sapa Allahu ing syarah menjadikan Allah kepada kitab syarah Nasaikhul Ibad punika dakhiratan ing dadi simpenan, sebagai simpenan ila yaumiddin tumeka dina kiamat. Amin. Jadi ini Imam Nawawi minta nyuwun berdoa kepada Allah semoga kitab ini bisa memberikan manfaat kepada umat Islam, kepada orang-orang tiang-tiang muslimin, dan menjadikan kitab ini sebagai simpanan, sebagai simpanannya beliau Imam Nawawi besok dalem dina kiamat. Dan Imam Nawawi sebagai sangu untuk bekal besok di hari kiamat. Ini tujuannya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma Allah kang maha welas lan kang maha asih. Wa tusannu lan den sunatake apa maca bismillah indam tidak ikuli umurin nalikane kawitane pira-pira perkara ghairi muhaqqaratin kang ora diina. Baca bismillah ini disunatkan untuk setiap perkara yang tidak diina, maksudnya perkara yang tidak ora jember, perkara yang baik, intinya begitu, perkara yang baik, perkara yang suci, perkara yang baik itu yang ghairu muhaqqaratin, yang tidak dina, seperti kaya arep mangan, arep ngombe, arep apa iku gawa sandangan, arep bepergian, dan apapun itu, arep kerja dan sebagainya, itu disunatkan untuk baca bismillah ini disunatkan. Fa in tarokaha mongko lamun tinggal sapa wong ha ing bismillah fi awaliha ing dalem kawitane umur, kawitan perkara, ata mongko nekani sapa wong biya kelawan basmalah lawan bismillah fi asnaiha ing dalem tengahe umur, ing dalem tengahe bikolihi
kelawan pengucape wong, dengan ucapannya orang bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, ketika kita lupa meninggalkan baca bismillah di awal perkara, di awal kita melakukan sesuatu, misalkan kita itu lupa baca bismillah, misalkan arep sudah makan sudah makan enak, sudah lahap sekali, tiba-tiba di pertengahan kita baru ingat aku belum baca bismillah ternyata. Nah, kayak begitu misalkan, nah ini berarti kita disarankan oleh Imam Nawawi untuk tetap maca bismillah tapi dengan ucapan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu caranya. Kita misalkan kita melakukan pekerjaan, misalkan ya, tadi melakukan pekerjaan, misalkan kita nyuci pakaian, sedang nyuci pakaian. Tadi pas nyuci itu kita lupa baca bismillah, tapi ketika di pertengahan atau hampir menjelang akhir, hampir selesai, kita selesai mencuci, kita baru ingat. Nah, ini kita disarankan untuk tetap baca bismillah. Lah, bismillahnya adalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu bacanya. Alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kedue Allah fi khinin dalem mangsa ai zamanin tegese mangsa kang ai zaman tegese mangsa kala kang sithik au kasur utawa zaman kang akeh. Jadi terus dilanjut dengan baca alhamdulillah, yaitu di setiap saat fikuli fihinen dalam mongso. Jadi baik masa itu sedikit atau banyak. Nah, ini namanya fihinen, maknanya fihinen ya. Wa auqatin lan ing dalem pira-pira wektu, wahya utawi auqat pira-pira wektu, azminatun iku pira-pira mangsa mahdudatin kang diwatesi ya. Kalau khinin itu waktu yang tidak dibatasi, tapi kalau auqat dan waktu yang dibatasi. Wahya utawi lafat auqat iku min atwi khosin, iku saking atafe lafat khosin ala amin ing atase lafat kang am yang umum. Jadi ini baca alhamdulillah di fihinin wa auqatin. Nah, di setiap saat, di setiap waktu, ini maksudnya. Jadi Imam Nawawi ini selalu baca, memulainya ini dengan baca bismillah dan alhamdulillah setiap saat dan setiap waktu. Wassolatu utawi kawelasan utawi tambah rahmat tandim ay alal atfi tegese utawi lafat as-sholatu iku tegese kawelasan, artinya minawa saking Allah wa min ghairihi lan saking liyane Allah. Iku ala rasulihi muga tetep ing atase utusane Allah ila kafatil khalqi maring kabeh makhluk asyrafil khalqi hiya luweh mulyane makhluk. Wa huwa utawi khalqi iku kullu ma saben-saben barang aujada kang wis maujudake hu ing masapa Allah taala ala takdirihi ing atase takdiri Allah aujabat hu kang nekaake ing hu ing takdir apa al hikmatu hikmah wal bariyat lan pira-pira makhluk. Lan selanjutnya setelah baca bismillah alhamdulillah, Imam Nawawi juga mengucapkan sholawat, yaitu sholawat itu kita membacakan sholawat itu artinya kita mendoakan terhadap kanjeng Nabi, maksudnya mendoakan ala Rasulillah, membacakan muga-muga nambahi
Kawelasan maksudnya kita kok membaca sholawat, mendoakan kepada baginda Nabi, ini maksudnya apa Pak Kanjeng Nabi? Baginda Nabi itu butuh doa kita? Ya tidak, ini maksudnya ini kita baca sholawat mendoakan Nabi, ini maksudnya ya untuk kita sendiri, hasilnya untuk kita. Jadi ibaratnya begini, kita mendoakan kepada baginda Nabi itu, wong baginda Nabi itu sudah makhluk yang sempurna, tiada salah dan tiada dosa. Dosa-dosanya sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi itu ya sudah sempurna, ya berarti tidak perlu didoakan lagi lah. Kenapa kok kita baca sholawat itu, yang isinya itu sholawat itu artinya adalah mendoakan Nabi, ini tujuannya justru untuk kita sebagai umatnya, untuk lebih mengingat kepada baginda Nabi, pada Kanjeng Nabi, supaya kita ingat. Dan sholawat ini, doa ini itu nanti akan kembali kepada kita lagi. Kalau saya ingat itu para guru-guru saya itu memberikan contoh begini, ibaratnya baginda Nabi itu kan sudah sempurna, ibaratnya gelas itu sudah diisi air, itu airnya sudah penuh full ya, sudah penuh full. Nah, ketika sudah sempurna, wong sudah full airnya, kalau ditambah air lagi itu kan ditambah air lagi, tambah air lagi, ini kan ibaratnya doa atau kebaikan lagi, ini kan tumpah ya. Ditambah air lagi, ini kan tumpah lah. Tumpahan air itu nanti bleberin, cara basa Jawanya itu tumpahannya itu akan melebar ke kita, kembali ke kita lah. Ini makanya kita selalu itu disuruh untuk membaca sholawat ini, karena kita akan dapat berkah ini, bleberannya, tumpahannya berkah ini. Jadi berkah ini kembali kepada kita lagi. Di samping itu, dengan membaca sholawat kita bisa lebih dekat dengan Kanjeng Nabi, dengan baginda Nabi. Jadi kita itu ada hubungan. Kalau kita tidak pernah baca sholawat, tidak pernah istilahnya mendoakan Kanjeng Nabi, ini nanti ya kita mungkin sebagai umat ini tidak merasa kalau kita itu umat Nabi. Kalau kita sedikit sebentar baca sholawat, itu paling tidak kita itu teringat, oh iya, kita ingat dengan baginda Nabi sebagai utusannya Allah. Makanya dengan membaca sholawat ini itu bukan berarti kita mendoakan Kanjeng Nabi untuk bermanfaat untuk Kanjeng Nabi, boten, tidak, tapi ini kembali kepada kita. Nah, itu asyrafil khalqi, inggih punika luweh mulyane makhluk, wa huwa utawi asyrafil khalqi iku kullu ma barang aujada kang wis maujudake ing sapa Allah taala ala takdiri ing atasere takdiri Allah, aujabat kang nekake hu ing takdir al hikmata apa hikmah, wal bariyat lan pira-pira makhluk ayil makhluqat tegese kabeh makhluke Allah mutlakon hale mutlak awilati utawi kang ing dalem awilati fil ardi kang ing dalem bumi. Fahya mongko utawi lafat al bariyat iku min atfil muradi saking atafe lafat kang
tunggal au min atfil khosi utawi saking atafe lafat kang khos alal ami ing atase lafat kang am. Fasayyiduna mongko utawi bendoro kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu khalqillahi iku luweh utamane makhluke Allah kulluhim ya sekabehane khalqillah hadihi utawi iki kulihim ya sekabehane khalqillah. Jadi Imam Nawawi panjenenganipun sakwise maca sholawat kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku sinten inggih menika luweh mulya makhluk ingkang paling mulya. Lan pira-pira golongan makhluk utawi bariyat ya lan pira-pira makhluk mutlakon kang mutlak ingkang ing dalem bumi punika nggih makhluk ingkang paling mulia di atas bumi punika niki maksude niki selawat salam dumateng Kanjeng Nabi. Hadihi utawi iki kang hadir al mustahdaratu tegese kang dihadirake fidini ing dalem ati. Ya ini utawi iki kitab yang hadir. Nah, ini kan belum menjadi sebuah kitab ya, ini baru hadir di dalam hati. Nah, hadi utawi yang akan hadir dalam hati munabbihatun iku ngemotake mengingatkan alal istidadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'ad krana dina kiamat. Ai alat tahubi tegese ing atase cawis-cawis li ajli waktu rujui krana arahe wektu bali ilallahi maring Allah taala. Fa inna minha mongko setuhune iku setengah saking munabihat sebagai persiapan cawis-cawis ail munabihat tegese perkara kang ngemotake untuk cawis-cawis apa ma barang yakunu kang ana apa ma masna iku loro bangsa loro ai zaujaini tegese sakjudu zaujaini sakjudu wa min halan iku setengah saking munabihat ma utawi barang yakunu kang ana apa ma sulasian kang bangsa telu ya terdiri dari 3 ila tamamil asyrah tumeka sampurnane 10 wa jumlatul maqalah utawi jumlah makalah utawi jumlahnya perkataan mi'atani iku 200 wa arba'ata lan 14 wa arba'ata asyara lan 14 al akhbaru utawi pira-pira hadis 214 iku terdiri dari hadis khamsatun iku 5 wa arba'una lan 40. Jadi wa arba'ata asyara lan 14 al akhbar utawi pira-pira hadis. Khamsatun iku 5 wa arba'una lan 40. Wal babakilan utawi pira-pira sekarine iku asarun pira-pira dawuhe sahabat Nabi. Jadi ini kitab yang akan hadir ini adalah yang disarai Imam Nawawi, yaitu kitab Munabbihatun alal istidadi liyaumil ma'ad. Artinya kitab yang mengingatkan
untuk persiapan besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat. Nah, kitab ini nanti kitab Munabbihat alal istidadi li yaumil ma'ad ini nanti terdiri dari sebagai pengingat itu terdiri dari dua, maksudnya dua ngentikan ya, dua perkataan terdiri dari dua, dan wa minha ma yakunu salasan, ada yang terdiri dari tiga perkataan sampai ada yang terdiri dari nanti 4 sampai nanti terdiri sempurna sampai ada yang 10 perkataan. Nah, jumlah perkataan ini, jumlah makalah yang ada di kitab Munabbihat ini itu mi'atani, yaitu 214. Kesemuanya adalah 214 perkataan. Ada 214 perkataan. Yaitu perkataan yang pertama yaitu berupa hadis itu ada khamsatun wa arba'una, yaitu 45. Itu nanti dari akhbar hadis, yaitu hadis niku saking dawuhe Kanjeng Nabi, yaitu dari perkataanipun dari baginda Nabi. Wal bawaqi, dan selain itu berarti selain yang 45 berarti itu asar, yaitu dawuhe para sahabat. Jadi yang terdiri jumlah 214 perkataan atau 214 ngentikan ya, dawuh-dawuh utawa pesan-pesan utawa pitutur-pitutur itu dibagi, ada yang 45 itu terdiri dari hadis-hadis Kanjeng Nabi, dan yang selain itu adalah terdiri dari dawuhe para sahabat. Wa ana utawi ingsun al-an ing dalem masa saiki iku uridu ngarepake sapa ingsun atabaruka ing ala berkah biidyani hadisaini kelawan nekaake hadis loro syarifaini kang mulya karone, jalilaini kang agung karone. Sekarang maksudnya sekarang Imam Nawawi, panjenenganipun Imam Nawawi untuk memulai sebagai untuk permulaan memulai, beliau ingin menyampaikan sebuah hadis yang mulia dan agung ya. Imam Nawawi menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadisnya ialah fal hadisul awal, monggo utawi hadis yang pertama ajazani iku wis paring ijazah ning ingsun, sudah memberikan ijazah ke saya bi kelawan hadis sapa al-alama, sapa wong kang banget alime, yaitu Syekh Muhammad Khatib, Syekh Muhammad Khatib Asyami kang bangsa Syam. Sumal Madani, monggo nuli Madinah. Iki sing paring ijazah niki inggih menika Syekh Muhammad Khatib ingkang bangsa Syam. Syam niku terletak di sekitar itu sebelah baratipun ya kawasan Syam niki kawasan ada nek sakniki niku ada Palestina, ada apa itu Yordania, ada Palestina, ada Yordania, ada Suriah, itu sekitar negara itu, wilayah Syam itu. Sekarang sudah jadi negara-negara Arab itu, ada Yordania, ada Palestina, itu termasuk bagian dari Syam dulunya itu. Ini Imam Nawawi memberikan sebuah hadis, yaitu pemberian dari ijazahnya, dari ijazah saking gurunipun inggih punika Syekh Muhammad Al-Khatib Asyam.
Sumal Madani mongko nuli bangsa Madinah. Al-Hambali kang bangsa Hambali niku Syekh Muhammad Khatib niku bangsa Syam lan bangsa Madinah. Al-Hambali berarti piyambakipun niku anut imam, termasuk anut madhabipun Imam Hambali. Iki Syekh Muhammad Khatib niki nek kita ningali urut-urutan kados punika napa niki kados gurune Imam Syafi'i punika niki Imam Nawawi punika niki kan ingkang paring ijazah niki kan saking napa niku Syekh Khatib sing madhatipun bangsa Hambali. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama-ulama terdahulu itu sudah biasa, maksudnya beda madhab, beda imam itu sudah biasa. Jadi Imam Nawawi itu kan madhabnya Imam Syafi'i, tapi beliau juga menerima, maksudnya berguru juga sama seorang guru yang bermadhab Imam Hambali. Ini biasa dulunya, jadi beda pendapat itu hal yang wajar, jadi terus tidak menjadikan menjadikan permusuhan dan sebagainya, tapi tetap saling memuji. Imam Syafi'i juga ya, walaupun beliau itu punya madhab sendiri, punya pendapat sendiri, Imam Syafi'i juga memuji seperti guru senior-seniornya kayak Imam Malik itu Imam Nawawi ya memujinya. Sama dulu itu para imam-imam itu saling menghormati, memuji walaupun beda pendapat. Nah, ini yang perlu kita contoh untuk zaman sekarang, bahwa walaupun kita itu sudah pintar berguru atau ngaji di tempat-tempat yang berbeda, mungkin ya kita ketemu sesama, misalkan sama guru atau sama ulama, sama kiai yang berbeda ngajinya, tempatnya kita mengaji, itu tetap kita saling menghormati walaupun mungkin itu sama orang itu kita berbeda pendapat. Apalagi ini kita itu malah satu madhab kan gitu. Beda pendapat, misalkan kita sama NO sama Muhammadiyah, ini kan beda madhabnya. Kalau NO itu lebih ke Imam Syafi'i ya, tapi kalau Muhammadiyah itu lebih ke, ada yang dipakai itu ada Imam Malik ya, ada Imam Syafi'inya ya, ada itu. Tapi yang jelas mereka juga punya panutan, punya pedoman. Lah ini yang perlu kita saling jaga untuk saling menghormati, untuk malah jangan sampai kita memperbesar perbedaan. Nah, tapi yang kita perbesar itu persamaan. Tetap manusia sampai kapanpun itu tidak akan bisa sama, tetap nanti punya pendapat-pendapat sendiri. Ada kelompok-kelompok itu memang sudah biasa dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu tetap ada. Yang penting kita itu yang kita jaga bisa saling menghormati perbedaan itu. Wa huwa utawi Syekh Muhammad Al-Khatib Asyam tadi itu bin Utsman, yaitu bin Utsman bin Abbas an masyaihi, saking guru-gurune Syekh Khatib Asyam iku mutasilan hale ketemu ila Abi Dzarin maring sahabat Abi Dzar Al-Ghifari kang bangsa Ghifari. Radhiya muga-muga ridani sapa Allah anhu saking sahabat Abi Dzar an Rasulillah, ngendikane niku Syekh Khatib ijazah punika hadis an Rasulillah.
niki hadis niki urut nggih ketemu nyangge tekan sahabatipun Kanjeng Nabi. Dadi hadis punika disampaikan saking gurune Imam Nawawi inggih menika Syekh Khatib nika saking gurune Syekh Khatib nggih saking gurune terus napa niku munggah terus akhirnya ketemu sampai ke Kanjeng Nabi. Niki berarti cara jenenge hadis niki berarti urut runtut ana sanate ketemu sampai Rasulullah. Abil Ghifari nggih punika saking sahabat Abi Darin Al-Ghifari. Ngendikane nggih punika Kanjeng Nabi an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem barang yarwihi kang wis crita sapa Rasul hi ing ma an Rabbihi saking pangerane Rasul saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla azza moho agung sapa Allah wa jalla lan moho luhur sapa Allah. Qala Allahu ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala ya ibadi he kawula ingsun ini satemene ingsun iku haram tu ngaramake sapa ingsun adzulma ing nganiaya ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing apa itu zulma nganiaya bainakum ing dalem antaran sira kabeh iku muharraman ingkang den haramake fala tamzulamu mongko aja padha nganiaya sira kabeh. Ini bunyi hadisnya yang disampaikan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyeritakno saking apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala maring Kanjeng Nabi. Berarti ini termasuk hadis qudsi, yaitu hadis qudsi yaitu hadis yang disampaikan oleh Allah, maksudnya ngendikan Allah taala tapi tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya secara kedudukan itu ya di bawah Al-Qur'an. Ngendikane Allah Ta'ala tapi disampaikan kepada Kanjeng Nabi secara disampaikan maring Kanjeng Nabi. Niki hadis qudsi tidak berupa tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ngendikane Kanjeng Nabi nyeritakno ngendikan Allah Ta'ala ya ibadi, yaitu saat temane Allah itu mengharamkan perkara yang dolim. Allah itu mengharamkan sesuatu yang dolim itu ya ngani-ngoyo itu ya berbuat kerusakan, ya, berbuat dolim, berbuat kerusakan. Allah ngaramna berbuat dolim ala nafsi ing atase date Allah piyambak. Jadi Allah itu pada zatnya piyambak itu mengharamkan untuk disakiti sendiri, maksudnya berbuat dolim. Jadi maksudnya itu menyakiti Allah, maksudnya nek cara gambaran kita sebagai makhluk kita itu menyakiti badan kita sendiri. Itu kalau Allah itu ngaramno ning awak ning ndate Allah piyambak niku menyakiti ning ndate dhewe. Nah, makanya dari itu Allah menjadikan kita semua juga makhluk ini, makhluk ciptaan Allah itu diharamkan untuk berbuat dolim juga. Maka kalian semua ya jangan saling ngani-ngoyo, saling apa itu saling mencelakai, saling merusak. Nah, ini kita diharamkan sesama manusia itu saling merusak. Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk hidup yang berdampingan, yang baik ini. Soalnya Allah mengharamkannya.
Ya ibadi he kawula ingsun kawula kullukum utawi sira kabeh dolun iku kesasar ilaman kejaba wong hadaituhu kang wis nuduhake sapa ingsun hu ing men fastahduni mongko njaluk pituduh sira kabeh maka mintalah petunjuk kalian semua ni ingsun ahdikum kelawan nuduhake ingsun kum ing sira kabeh. Ini kelanjutannya. He kawula-kawula ingsun, ini Allah ngendikon, sesungguhnya kalian semua itu tersesat ya, kesasar. Kalian semua itu tersesat. Aslinya kamu semua itu kecuali ilaman hadaituhu, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Aslinya kita itu manusia makhluk ini itu aslinya tersesat semua kita. Terus kita bisa berbuat baik, tahu ini baik, tahu ini jelek, tahu ini perbuatan yang bisa bermanfaat untuk kita, dan ini tidak, tahu ini makanan ini tidak beracun dan sebagainya. Kita bisa tahu semua itu karena mendapat petunjuknya dari Allah. Kita bisa ngerti agama Islam, terus kita bisa dalam petunjuk di dalam agama Islam itu ya karena kita mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kita semua itu aslinya sasar. Kita ini diperingatkan oleh Allah, sesungguhnya kita itu tersesat ya Iban. Nah, kita kok bisa tahu, kok kita bisa beragama Islam, terus kita bisa nyembah Allah. Itu karena kita mendapat hidayah petunjuk. Maka kita harus syukuri. Kita harus syukuri kalau kita ini sudah mendapat petunjuk hidayah, maka kita syukuri agar kita selalu dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni mongko nyuwun hidayah, maka karena kita aslinya kita memang itu tersesat, kita disuruh oleh Allah untuk selalu diberikan petunjuknya, diberikan hidayah, karena hidayah ini perlu. Soalnya